Adeline, Madalena. Nah, hari ini topik yang akan kami bawa hari ini adalah Seato dan fakta warsawa. Nah, langsung aja kita panggil narasumber kita. Check it out. Nah, teman-teman, inilah tamu kita yang kita undang hari ini. Seperti pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka kami mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Yos. Oke, nah Kak, kakak tahu tidak sih apa itu fakta warsawa dan Seato? Tahu dong, Seato itu adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dingin Kedua. Fakta warsawa kakak tahu nggak itu? Oh jelas lah, aku ini anak IPS sekali nih. Oh, jadi kan fakta warsawa itu adalah aliansi militer dan politik yang dibentuk oleh Uni Soviet pada tahun 1955 Kak. Oke, nah kalau gitu kita tanya dong sama abang kakak ini, apakah abang dan kakak tahu atau udah pernah dengar nih tentang Seato dan fakta warsawa? Ya, udah pernah. Oke, kalau gitu kita bisa nanya dong ya. Lebih tentang lanjut, Seato. iya. Nah, pertanyaan pertama nih, kalau abang dan kakak tahu, kasih tahu dong sama kita fakta apa nih tentang Seato atau fakta warsawa yang orang-orang jarang tahu nih tentang apa ya, Seato. Oke, jadi yang pertama yang kita ketahui Bang adalah terbentuknya fakta warsawa. Ya, yang pertama ini fakta warsawa ini dibentuk oleh 7 negara satelit Soviet. Yang pertama ada Albania, Bulgaria, ada Czechoslovakia, ada Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Lalu yang kedua, fakta warsawa ini ialah sebagai perjanjian pertahanan kolektif yang dibentuk pada 14 Mei 1945. Dan fakta warsawa ini juga mengatur komando militer terpadu dan kendaraan unit militer Soviet di negara-negara peserta, yaitu negara-negara yang memasuki pemahaman komunis. Lalu kita juga harus tahu juga tentang fakta dari Seato atau Southeast Asian Treaty Organization. Yang pertama, tidak semua negara Asia Tenggara itu ikut terhadap organisasi Seato. Walaupun tugas Seato itu sendiri yaitu untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pengaruh paham komunisme. Lalu mereka mempunyai sebuah reaksi terhadap komunisme. Jadi Seato ini juga dibentuk pada tahun 1954 sebagai respon terhadap ancaman komunisme yang berkembang di Asia setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, terutama untuk mencegah pengaruh komunis di Vietnam dan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan lain-lain. Dan fakta yang ketiga ini, Seato itu walaupun mereka termasuk dari organisasi militer untuk melindungi efek komunis di Asia Tenggara, namun mereka sama sekali tidak mengambil tindakan militer selama masa keberadaannya. Ketekanan politik dan ketidakjelasan komitmen anggota membuatnya lemah. Oke. Wah, ternyata banyak juga ya fakta-fakta yang dulu jarang kita ketahui. Saya saja sangat jarang mendengar hal Iya, ini. baru tahu lagi tentang yang Seato tadi ya, Iya, Kak, ya? betul. Nah, kali ini kan Kak, kami mau bahas gini. Kalau semua orang dibentuk pasti ada tujuannya ya kan? Nah, apa sih tujuan dari Seato dan fakta warsawa ini? Nah, jadi perlu kita ketahui dulu, yang pertama dibentuk ini adalah Seato. Seato ini dibentuk oleh Amerika Serikat itu sendiri untuk memblokade ajaran dari komunis itu sendiri di Asia Tenggara. Nah, Seato ini dibentuk pada 8 September 1954. Tapi nggak nyampe setahun, Rusia ini nggak mau kalah. Nah, jadi pada tahun 1955 Rusia itu membentuk fakta warsawa itu sendiri dengan tujuan kebalikannya, yaitu untuk menyebarkan pengaruh komunis juga dan untuk memblokade juga ideologi dari liberal itu sendiri. Nah, ternyata kan setelah Perang Dingin Kedua ini ada yang namanya Tembok Berlin ya kan, Kak? Tembok Berlin. Nah, kita mau tahu nih, apakah Tembok Berlin ini itu salah satu dampak dari Seato dan fakta warsawa ini? Coba jelasin dong. Oh, jelas dong. Secara nggak langsung baik komunis dan liberal itu sendiri memiliki peran yang penting dalam peristiwa dari
keruntuhan tembok Berlin ini. Nah, jadi tembok Berlin ini runtuhnya itu pada 9 November 1989. Kenapa sih bisa runtuh? Karena pada saat itu komunis ini mengalami kelemahan di dalam bidang politik maupun ekonomi karena adanya perang dingin itu. Nah, oleh karena itu juga baik warga dari Jerman Timur dan Jerman Barat itu saling bekerja sama untuk menghancurkan tembok Berlin yang udah 15 tahun didirikan sebagai bentuk perbatasan dari baik blok timur maupun blok barat. Nah, jadi satu tahun pasca runtuhnya tembok Berlin, makanya lah Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu menjadi satu negara. Karena itu ternyata akhirnya Jerman Timur ini dan Jerman Barat ini itu bersatu. Iya. Nah, Ternyata setelah kita lakukan podcast dengan kakak dan abang yang cantik dan ganteng ini, pengetahuan ya sih, iya Kak? nggak sih? Iya. Oh my god. Wih, semoga juga teman-teman yang nonton ini dapat menambah wawasan dan pengetahuannya ya. Sekian dari podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.